Saudari, saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Satu hal yang tidak dapat dipungkiri di dalam persiaran hidup kita, bahwa kita sebagai makhluk sosial, makhluk ciptaan Allah, tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan sesama kita di dalam proses hidup, bertumbuh dan berkembang serta berbuah. Hari ini kita diajak untuk memberikan dan menumbuh kembangkan kerelaan hati kita di dalam diri kita yang kadang justru menjadi penghambat bagi kita untuk berbagi kasih Allah. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, kami sungguh bersyukur karena Engkau telah menciptakan kami semua sempurna adanya. Perbaruilah hati kami dari hari ke hari, sehingga kami pun mampu menumbuhkan rasa kerelaan hati untuk memberikan diri secara utuh di dalam karya pelayanan pekerjaan hidup kami di dalam persiaran di dunia ini. Sehingga kasih-Mu sungguh meraja dan hadir di tengah-tengah kami secara nyata. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu dan semoga kita semua selalu merasakan sukacita yang sama. Hari ini kita diajak untuk merenungkan, untuk menyadari bahwa kita hidup bersama dengan orang lain. Di dalam persiarahan di dunia ini, kita pasti bertemu dengan sesama kita, baik yang menyukai kita, baik yang membenci kita, baik yang mendukung kita, maupun mereka yang memusuhi kita. Tetapi dalam kondisi inilah kita diajak untuk menumbuh kembangkan kerelaan hati, di mana kerelaan hati itu menjadi kunci untuk membangun kebersamaan hidup. Kita mesti menumbuhkan keberanian untuk keluar dari diri sendiri dan membagikan apapun yang ada di dalam diri kita demi kebaikan bersama, demi kemuliaan Allah hadir di tengah-tengah kita. Kenapa demikian? Karena kita faktanya tidak bisa dipisahkan dari Allah. Sebagaimana jelas ditegaskan melalui pengalaman iman Rasul Paulus di dalam bacaan kedua dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Paulus mengalami sukacita yang sungguh istimewa, sukacita yang begitu hebat. Bahkan Paulus sampai mengatakan, siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Orang yang tinggal di dalam kebenaran, di dalam kasih Allah yang benar. Ia tidak pernah takut akan kejahatan. Dia tidak pernah khawatir akan dibenci orang atau tidak disukai. Karena kebenaran selalu melahirkan sukacita. Hal ini pun ditegaskan di dalam bacaan pertama oleh Nabi Yesaya. Jelas dikatakan di sana bahwa Allah adalah segala-galanya bagi kita makhluk ciptaannya. Ia menyediakan, memenuhi kebutuhan manusia. Ia menunjukkan kasih setia Allah. Yesaya menegaskan bahwa Allah itu begitu baik, selalu menuntun kita kepada jalan kebenaran. Yang diminta oleh Allah ialah, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Yesaya mengingatkan kepada kita untuk mendengarkan sabda Allah. Yang mana sabdanya? Yang mana yang mesti kita hidupi? Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap budimu, dan dengan segenap akalmu. Dan cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini ditegaskan kembali, diingatkan kembali
karena kita manusia pasti hidup bersama. Inilah yang dihadapi oleh Yesus ketika ia berhadapan begitu banyak murid pengikutnya yang mengikuti dia, dan mereka semua memerlukan makan. Jika situasi ini kita alami, dan Yesus pun meminta hal yang sama sebagaimana Yesus meminta kepada para murid-muridnya, sebagaimana digambarkan dan diceritakan oleh Injil Matius pada hari ini. Apa yang akan kita lakukan jika Yesus datang kepada kita? Kamu yang mesti memberi makan, kamu yang mesti melayani mereka. Mari kita belajar dari Yesus. Bagaimana Yesus mampu membuat sesuatu yang begitu istimewa. Karena Yesus membiarkan dirinya digerakkan oleh rasa belas kasih. Karena Yesus membiarkan dirinya digerakkan oleh kerelaan hati demi kemuliaan Tuhan. Tampak jelas bahwa Allah dilibatkan di dalam karya, dan Allah pun melibatkan manusia di dalam karyanya, yakni karya penyelamatan manusia. Kita pun menjadi sarananya untuk menyelamatkan, dan sungguh berbahagia jika kita menjadi sarana penyelamatan di dalam kebaikan kita, di dalam kebenaran kita, dan bukan di dalam kejahatan atau kedosaan kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, seringkali kita mengatakan aku tidak bisa berbagi, Anda tidak bisa berbagi, kita semua tidak bisa berbagi. Karena saya, Anda, kita semua merasa diri belum cukup, makan pun masih susah payah. Tetapi saya ingat apa yang dikatakan oleh Santa Teresia. Di dalam hidup ini yang terpenting bukan seberapa banyak kita memberi, tetapi seberapa besar cinta yang kita berikan di setiap kita memberi, di setiap kita membantu, di setiap kita terlibat. Yang terpenting bukan seberapa besar kita berikan, tetapi yang terpenting seberapa besar cinta yang kita berikan di setiap karya, aktivitas kita, dan pelayanan kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, mukjizat ini terjadi karena ada kerelaan hati untuk memberikan diri, memberikan apa yang dimiliki. Jika Anda, kita, saya mau menghadirkan mukjizat, mari biarkanlah diri kita digerakkan oleh rasa belas kasih, bimbingan Roh Kudus, sehingga hati kita benar-benar memiliki kerelaan di dalam pelayanan, maka mukjizat akan terjadi dan hidup kita pun akan menjadi berkat bagi sesama. Semoga Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, pada minggu hari ini kita diajak untuk berbagi, bukan dari kelebihan, tetapi dari apa yang kita miliki. Apalagi di tengah pandemi COVID-19, semuanya terdampak, tidak ada yang tidak terdampak. Tetapi bagaimana kita tidak fokus pada COVID-19, tetapi bagaimana solusi untuk mengatasinya, solusi untuk menghadapinya, sehingga kita tetap hidup, kita tetap bisa berjalan menapaki persiaran hidup kita, yakni dengan berbagi, dengan kerelaan hati memberikan apa yang bisa kita berikan, maka hidup kita akan selalu menjadi berkat dan sukacita. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama keluarga, dan jangan takut, serta jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.